Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada pembahasan bab 4 kali ini yaitu fadilah bulan Ramadan bagian kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan ketika hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku memenuhi permohonan siapa saja yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku supaya mereka pandai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dibacakan solawat Nabi, terbukalah hijab dan diterimalah doa tersebut. Namun jika tidak demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya. Dalam sebuah hikayah, bahwasanya ada seorang yang soleh melakukan sholat. Ketika ia duduk tasyahud, ia lupa tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada suatu malam ia dijumpai oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Beliau SAW bertanya, "Hai fulan, kenapa kamu sampai lupa tidak berselawat kepadaku?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, maafkanlah aku, tengah sibuk memuji Allah dan menyembahnya, hingga lupa tiada berselawat kepadamu Tuhan." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa kamu tidak memperhatikan sabdaku sebagaimana yang pernah aku sabdakan?" Yang artinya, segala amal terhenti, segala doa tertahan, hingga berselawat kepadaku. Bahkan seandainya seorang hamba kelak di hari kiamat dengan membawa seluruh kebaikan penghuni dunia, tanpa selawat kepadaku, pasti ditolak dan tidak diterima sedikit pun. Tercatat dalam Subdah. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, pernahkah engkau memuliakan seseorang seperti yang kuperoleh saat mendengar firman-Mu secara langsung?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, ada hamba-hambaku kelak di akhir zaman. Kumuliakan mereka dengan bulan Ramadan. Aku dekat dengan mereka melebihi kamu, sebab aku bicara denganmu. Dan di antaraku denganmu ada 70.000 hijab." Padahal ketika umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, hijab tersebut menjadi padahal ketika umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, menjadikan putih bibir mereka dan kuning warna kulit mereka. Aku membuka tirai itu ketika terbuka. Ya Musa, beruntunglah bagi orang yang haus tenggorokannya dan lapar perutnya di bulan Ramadan. Maka tiada balasan mereka kecuali bertemu denganku. Himbauan, maka akal sehat seyogyanya digunakan supaya dapat mengenal dan memuliakan bulan yang terhormat ini dan memelihara hati dari hasud serta memusuhi umat Islam. Juga khawatir, takut kalau puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 27, yang artinya bahwasanya Allah hanya menerima amal-amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Para pelaku puasa bangkit dari kubur mereka langsung mengenal puasa masing-masing. Mereka memperoleh meja-meja makan, aneka hidangan, dan ceret-ceret air. Dikatakan kepada mereka, "Silahkan kalian makan sebagai pengganti lapar. Dulu di saat kebanyakan masyarakat dunia kenyang, dan minumlah kalian sebagaimana pengganti dulu haus di saat mereka puas minum, dan beristirahatlah sekarang." Kemudian mereka menikmati hidangan tersebut, makan minum dengan puas, padahal kebanyakan manusia tengah menghadapi hisab yang penuh dengan ketegangan. Tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin.
Dari Sayyidina Ali Abu Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai fadilah sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang mukmin diampuni dosanya bersih seperti bayi lahir dari kandungan ibunya di awal bulan Ramadan. Lalu pada malam kedua, ia diampuni dosanya dan kedua orang tuanya, bapak ibunya yang mukmin. Dan malam ketiga, malaikat memanggil dari bawah ars berseru, segeralah kamu beramal. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Dan pada malam keempat diberi pahala sebanyak pahala yang membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Dan pada malam kelima diberi pahala sebanyak pahala sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan pada malam keenam diberi pahala sebanyak pahala tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap batu-batuan dan tanah liat beristighfar untuknya. Dan pada malam ketujuh, seolah-olah bertemu Nabi Musa alaihissalam yang berjuang bersama melawan Fir'aun dan Haman. Dan pada malam ke-8 diberi segala yang telah diterima Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada malam ke-9 seolah-olah ia beribadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ke-10 Allah Subhanahu wa taala memberinya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pada malam ke-11 ia bakal meninggal dunia bersih dari segala dosa seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Dan pada malam ke-12 kelak wajahnya bercahaya seperti bulan purnama di hari kiamat. Dan pada malam ke-13 kelak di hari kiamat aman dari segala kejahatan. Dan pada malam ke-14 dibebaskan dari hisab. Para malaikat memberi kesaksian atas ibadah sholat tarawihnya. Dan pada malam ke-15 bersolawatlah kepadanya segenap malaikat penanggung ars dan kursi. Dan pada malam ke-16 dibebaskan dari siksa neraka dan bebas pula masuk surga. Dan pada malam ke-17 diberi pahala seperti yang diterima para nabi. Dan pada malam ke-18 malaikat memanggilnya, ya hamba Allah, engkau dan kedua bapak ibumu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ke-19 derajatnya ditinggikan di surga Firdaus. Dan pada malam ke-20 diberi pahala para syuhada dan solihin. Pada malam ke-21 dibangunkan sebuah gedung nur di surga. Dan pada malam ke-22 kelak di hari kiamat aman dari bencana yang menyedihkan dan menggelisahkan. Dan pada malam ke-23 dibangunkan sebuah kota di surga. Pada malam ke-24 doa yang dipanjatkan sebanyak 24 doa dikabulkan. Dan pada malam ke-25 dibebaskan dari siksa kubur. Dan pada malam ke-26 pahala baginya ditingkatkan selama 40 tahun. Dan pada malam ke-27 melintasi sirat bagai kilat yang menyambar. Dan pada malam ke-28 ditinggikan derajatnya 1000 tingkat di surga. Dan pada malam ke-29 diberi pahala sebanyak 1000 haji mabrur. Dan pada malam ke-30 diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya hambaku, silahkan makan buah-buahan surga, silahkan mandi air salsabil dan minumlah dari telaga Kautsar. Akulah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Tertuang dalam majelis dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang beriktikaf penuh keyakinan dan keikhlasan pasti diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam satu riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di hari-hari 10 akhir Ramadan hingga wafat. Tindakan Nabi beriktikaf ini diikuti para istri beliau di rumah-rumah mereka sepeninggalnya. Maka dengan dasar inilah ulama-ulama fikih menetapkan hukum sunnah iktikaf bagi wanita di rumahnya masing-masing. Tertuang dalam Syarah Masyarik. Demikianlah pembahasan terjemahan dari bab 4 Fadilah bulan Ramadan bagian kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamu.